Raffi Adimari. Saya Frederika Widiasari Dewi. Saya Sinta Kamdani. Saya Deni Puspapurbasari. Saya Novita Rumngangun. Ya, terima kasih dan selamat malam. Berbicara mengenai sektor ekonomi, dunia kerja atau dunia usaha dan bisnis, kebanyakan orang pasti akan merujuk pada sosok laki-laki lah yang menjadi penggerak utamanya. Sementara perempuan lebih sering diposisikan sebagai kelompok kelas 2 yang tugasnya hanya mengurusi urusan domestik saja. Padahal, faktanya banyak sekali perempuan Indonesia yang sudah menduduki posisi strategis pada sektor perekonomian di negeri ini, baik di pemerintahan, dunia usaha, dan juga bisnis. Kiprah mereka tidak kalah dengan kaum pria. Bahkan kinerja mereka sudah teruji dan diakui secara dunia internasional. Itu dia perempuan luar biasa Indonesia dan 4 perempuan hebat yang Anda saksikan di tayangan tadi sudah bersama saya. Senang sekali semua dalam keadaan baik dan kita bisa berdiskusi bagaimana rasanya menjadi bagian dari perempuan Indonesia. Para panelis kita yang istimewa pada malam hari ini, perempuan Indonesia yang mampu berkiprah cemerlang di berbagai bidang perekonomian di Indonesia. Saya akan ke Mbak Kiki dulu. Mbak Kiki yang ada di sebelah kanan saya. Mbak Kiki ini kan terkenal berkiprah di sejumlah lembaga keuangan. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar untuk berkiprah di lembaga keuangan ini, Mbak Kiki? Karena dunia keuangan, dunia ekonomi itu suatu yang sangat menarik untuk saya sendiri ya. Kalau kita melihat bagaimana perempuan kiprahnya di dunia ekonomi sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan kemudian ketika kami mulai dari kuliah, kemudian bekerja, dan mungkin satu pertanyaan juga sangat menarik adalah kenapa banyak perempuan di dunia keuangan? Karena saya melihat di dunia ekonomi keuangan itu tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Beda misalnya misalnya perempuan ingin menjadi pilot misalnya, itu pasti akan membedakan perbedaan fisik dan lainnya. Tapi di dunia ekonomi keuangan selama kita punya capacity, kita punya kemampuan, kita punya keinginan, kita punya motivasi, kita pasti bisa sukses. Oke, semoga bisa menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk lebih banyak lagi berkiprah di lembaga keuangan. Saya ke Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta ini sudah berkali-kali menjadi CEO wanita terbaik. Nggak bosan, Mbak? Dan apa sih yang dilakukan? Biasanya untuk meraih lebih gampang, tapi untuk mempertahankan ada sesuatu yang menjadi resep jitu. Apa sih Mbak Sinta? Ya, jadi sebenarnya buat saya ini sebuah tantangan ya. Kenapa saya lihat perempuan di posisi CEO ini masih sangat terbatas. Kalau data menunjukkan paling cuma 5% di posisi CEO. Jadi saya termotivasi untuk bisa mendobrak itu. Bagaimana bisa juga menghimbau lebih banyak perempuan untuk memberanikan diri mencapai posisi puncak. Karena saya yakin banyak perempuan di luar sana yang luar biasa yang punya kemampuan. Inilah yang namanya we want to break the glass ceiling. Kita mau mendobrak karena paradigma seperti itu yang kita harus singkirkan supaya tidak ada lagi diskriminasi. Jadi buat saya di sini sebenarnya bukan penghargaan terbaik atau tidak, tapi menunjukkan bahwa perempuan itu mampu dan kita bisa. Oke, perempuan mampu dan bisa. Kita dobrak itu ya. Apa stigma yang menempel di perempuan untuk menjadi pimpinan tertinggi di masing-masing bidang. Nah, Mbak Deni, apakah goal terbesar dalam karir Mbak Deni ini sudah diraih? Mbak Deni ini salah satu yang paling sibuk ngurusin kartu prakerja. Inilah orangnya. Sudah
apa target yang sudah berhasil diraih dan menjadi highest achievement so far? Saya S1, S2, S3 ekonomi terus. Dan ilmu ekonomi itu, Department Economics itu biasanya orang mengkonotasikan dengan departemen yang itu bias kepada laki-laki. Jadi ujung-ujungnya personal goal saya adalah bagaimana saya bisa contribute kepada society dengan ilmu saya, yaitu ekonomi, karena I love economics. Dan bagaimana saya bisa menyentuh kehidupan orang nyata loh, ini beyond numbers. Ini bukan sekedar angka-angka nih, kita ketika lihat kemiskinan dan segala macam, itu manusia, itu ada manusianya. Dan kita tahu bahwa kalau orang itu miskin, maka yang paling susah itu adalah perempuan. Karena ya perempuan. Karena dalam literatur development economics, begitu rumah tangga itu miskin, maka perempuan itu paling menderita karena dia sebagian besar yang mengurus, mulai dari mencari air bersih, memasak, menyediakan makan untuk anaknya, memenuhi nutrisi, berutang kepada tetangga, bahkan minta, bukan hanya pinjol, berutang kepada rentenir, kemudian ya sampai hal yang lain-lain. Karena sekali lagi tuntutan ekonomi itu sangat besar dan biasanya penopang untuk kesejahteraan keluarga termasuk anak-anak terutama itu adalah perempuan. Kalau kita lihat memang kalau perempuan itu economic player udah pasti ya kan, separuh dari penduduk kita perempuan. Terus kepala rumah tangga yang perempuan itu sekitar 14 sekian persen. Tapi kita punya survei yang menarik bahwa dalam keputusan keluarga terutama terkait dalam keuangan 90% untuk keputusan jangka pendek itu dilakukan perempuan. Jadi perempuan itu sangat menentukan banyak hal dalam rumah tangga. Jadi kalau tadi Bu Deni menyatakan kalau misalnya keadaan ekonomi sulit atau apa, perempuan yang sangat terdampak itu datanya menunjukkan seperti itu memang. Ya. Oke, Mbak Nona di sini, Mbak Nona juga perempuan hebat yang bekerja atau khususnya di bidang asuransi dan juga keuangan. So far, apakah ada fakta yang sama atau mungkin ada cerita lain dari pengalaman Mbak Nona? Seperti yang Pak Nesa disampaikan. Dalam industri asuransi itu sendiri mayoritas ya para life planner kita adalah wanita. Namun kalau dilihat secara eksekutif atau manajemen masih rendah sekali angka persentasenya. Cuman kalau berbicara mengenai perempuan yang berkontribusi di bidang ekonomi, saya rasa nggak harus menjadi seorang CEO, seorang menteri keuangan atau seorang pemimpin. Yang namanya ibu rumah tangga sangat memegang peranan penting. Memegang peranan penting kenapa? Bukan hanya sebagai menteri keuangan untuk di keluarganya, tapi wanita-wanita ini adalah orang-orang yang berperan sangat penting untuk meneruskan generasi-generasi yang nanti akan membesarkan negara ini. Jadi memang puncaknya negara itu ada di tangan perempuan. Pasti. Seperti dan itu, tidak harus menjadi pucuk kepemimpinan. Jadi kebayang Mbak, perekonomian rumah tangga berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan negara. Berapa relasinya? Artinya bahwa pada saat seorang ibu mendidik anak-anaknya mengenai literasi keuangan sejak dini, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana wawasan dia pada saat nanti dia sudah besar. Yang pertama, yang kedua adalah bayangkan betapa luar biasanya yang namanya pekerja migran kita tidak harus menjadi pemimpin, tapi mereka juga membantu ekonomi Indonesia melalui devisa. Jadi wanita Indonesia luar biasa. Ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana dengan akses perempuan terhadap pendidikan, termasuk juga pendidikan atau literasi di bidang keuangan. Kita lanjutkan sesaat lagi, kami akan paparkan sejumlah data mengenai kiprah perempuan dan perekonomian Indonesia. Sesaat lagi. Pemerintah tentunya akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk berkarya dan memaksimalkan potensinya di segala sektor. Peranan perempuan di dalam sebuah negara akan sangat menentukan kemajuan dari negara tersebut. Kita patut bersyukur karena kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memungkinkan kaum perempuan untuk berkiprah sesuai pilihan dan keahliannya. Literasi perempuan dalam hal sektor keuangan
itu terus mengalami peningkatan sehingga peran perempuan sebagai CFO dalam rumah tangga itu juga akan makin terasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita tahu bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi baik di rumah tangga maupun perekonomian secara nasional. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Tadi kita sempat mengangkat soal akses ke pendidikan, lalu bagaimana akses ke pekerjaan dan juga akses ke ekonomi. Menyambung tadi penjelasan dari para panelis. Mbak Nona tadi sempat menyampaikan soal pekerja migran Indonesia, di mana 4 juta orang, 60-70% adalah perempuan, tenaga pekerja migran perempuan. Tapi devisa yang bisa mereka kontribusikan terhadap pembangunan ekonomi adalah sekitar 160 triliun per tahun. Ini harus ada pembenahan supaya perempuan bisa lebih bermartabat, lebih eksis, dan devisa yang didapat oleh negara juga bisa dimaksimalkan. Jarang sekali kita melihat bahwa kita mengekspos mengenai jasa mereka. Jarang sekali kita menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja yang profesi sangat mulia dan luar biasa. Betul. Jadi gelar pahlawan devisa bagaimana menurut Mbak Nona? Ya harus terus dikumandangkan gitu loh. Harus terus dikumandangkan, dan yang membuat kita menghargai pekerja migran. Tapi wanita di mana mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Nah, bagi seorang ibu, mau kita percaya atau tidak, jauh lebih susah meninggalkan keluarga apabila kita bekerja di luar. Khusus untuk para migran ini, Mbak, jadi bagaimana kita mengedukasi mereka tentang literasi dan inklusi keuangan. Jadi jangan sampai mereka bekerja tapi pulang-pulang mereka tidak menjadi apa-apa uangnya gitu ya. Dan talking about perempuan sebagai pahlawan ekonomi keluarga, kita di OJK dan juga saya melihat ini sebagai suatu gerakan nasional maupun internasional, menempatkan perempuan sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian khusus. Karena kalau kita melihat ya, there is a saying ya yang mengatakan kalau kita educate a man, kita educate individual. Tapi kalau kita mengedukasi perempuan, kita educate satu generasi. Jadi dengan seperti itu kita menitik beratkan pendidikan pada perempuan. Dan kita punya survei, hasil survei yang mengatakan bahwa di tahun 2022 ini tingkat literasi dan inklusi sudah meningkat. Dan yang menarik adalah selama ini tingkat literasi perempuan selalu di bawah laki-laki. Tapi karena kita menitik beratkan pada program perempuan, di survei 2022 ini literasi perempuan justru menaik dan lebih tinggi daripada laki-laki. Tetapi inklusi memang kurang. Dan ini yang harus kita dukung, bagaimana tadi talking about UMKM, bagaimana kita harus mendukung inklusi keuangan ini untuk perempuan, akses pembiayaan untuk UMKM dan sebagainya. Dan itu kita punya program yang saya yakin sama-sama harus kita lakukan untuk mendukung eksistensi perempuan dan bagaimana perempuan bisa lebih berkarya dan berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Penasaran dengan statement tadi gitu, soal literasi dan juga support di UMKM, apa contoh yang bisa dilakukan? Saya yakin ini ibu-ibu semua langsung tertarik, wah jangan-jangan ketika ingin memulai sesuatu atau mungkin pekerja bisnis UMKM, mereka harus kemana? Kadang-kadang aksesnya kan mereka tidak paham. Jadi gini, kami sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kami punya programnya TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Di situ kita bagaimana kita channeling antara pembiayaan, baik itu bank nasional, bank umum daerah, BPR dan sebagainya, untuk mereka-mereka yang membutuhkan akses pembiayaan. Dan kalau kita lihat Ibu ya, di sana itu kita sangat terharu sekali bagaimana perempuan Indonesia itu kuat. Kelompok wanita usaha tani, dan bagaimana mereka setiap hari itu berjuang melawan rentenir dengan bunga 50% dalam waktu 1 bulan. Itu bagaimana tidak mencekik masyarakat. Dan yang kita lakukan, kita menchannelkan antara pelaku usaha jasa keuangan yang resmi dengan mereka. Jadi bagaimana mereka datang ke pasar-pasar, ke ibu-ibu itu untuk memberikan pembiayaan, dan itu sangat bisa merubah hidup mereka. Itu benar-benar apa yang bisa kita lakukan nih ibu-ibu hebat di sini untuk bisa membantu perempuan-perempuan di daerah yang itu merupakan perempuan yang menurut saya the real pahlawan Indonesia. Nyambung apa? Nyambung yang disampaikan Bu Sinta, silakan. Yang pertama betul Bu, bahwa kekuatan makro itu dibangun dari kekuatan mikro. Jadi negara itu kuat kalau rumah tangganya kuat, dan perempuan itu adalah sekali lagi itu pilar dari rumah tangga. Yang kedua adalah terkait dengan dari pekerja migran Indonesia. Program Kartu Prakerja sekarang ini jumlah penerimanya sudah 16,4 juta orang. 3% diantaranya adalah purna PMI, purna pekerja migran Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana setelah pulang mereka kemudian kalau memang sekali lagi mereka
cukup ya memiliki skill di dalam, pasti mereka tidak akan meninggalkan keluarganya. Logikanya seperti itu. Betul. Karena itu program Kartu Prakerja menyediakan aneka pelatihan yang mungkin buat si perempuan ini untuk kemudian meningkatkan skillnya dan kemudian berusaha dari rumah. Dan karena program Kartu Prakerja ini end-to-end digital, banyak sekali ya, 55% loh tahun ini penerima Kartu Prakerja itu adalah justru perempuan. Artinya jangan underestimate kemampuan dan kemauan perempuan untuk belajar digital. Iya, Perempuan tuh multitasking loh, Bu. Perempuan multitasking, cepat belajar. Iya. Lalu bagaimana supaya kemudian tren yang baik ini bisa dijaga? Mungkin Mbak Sita punya Ya, tanggapan? jadi kalau saya melihat memang kan menarik ya, UMKM ini kan mayoritas juga perempuan dan mereka ada di informal sector yang kita katakan. Bagaimana mereka juga kita bisa masukkan ke formal sector. Tapi kembali lagi kalau kita lihat dari kesempatan UMKM perempuan, jadi pekerjaan mereka itu banyak yang juga tidak mendapatkan recognition gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita dalam rumah tangga itu kadang-kadang perempuan yang bekerja, dia yang punya usaha, tapi tidak kelihatan karena dia di belakang suaminya misalnya. Makanya kenapa tantangan untuk yang saya selalu katakan, akses pasar, akses keuangan, kemudian kapasitas. Jadi skill yang dimiliki perempuan. Itu literasi itu juga tidak hanya literasi keuangan, tapi seperti bookkeeping dan lain-lain. Ini kunci. Kalau kita mau mengembangkan usaha, kita mesti tahu bookkeeping, ya kan? Nah, ini hal-hal yang menjadi perhatian belajar dari masa pandemi. Ini digitalisasi menjadi peran yang sangat penting. Nah, bagaimana kita juga bisa mengakselerasi untuk kapasitas perempuan dalam sektor digitalisasi, ya. Dan bagaimana perempuan ini kemudian bisa mendapatkan kesempatan dari segi juga jaringan. Karena kalau kita sebagai pelaku usaha, kadang-kadang kan kita mulai dari rumah sendiri. Nah, untuk pengembangan jaringan kita perlu marketnya ini kan, akses marketnya ini sangat penting. Nah, bagaimana ini bisa didorong juga gitu. Sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa kelompokkan. Yang pertama untuk mendukung UMKM, kalau perempuan ya, pertama tadi akses pembiayaan. Yang kedua peningkatan SDM itu sendiri. Bagaimana tadi kemampuan bookkeeping, itu harus kita support. Dan yang ketiga akses pemasarannya. Dan di sini fungsi digital itu bisa masuk ya. Baik untuk mengembangkan dia kemampuan untuk memasarkan secara digital, bagaimana mengemas produknya dengan lebih baik dan sebagainya. Jadi dalam 3 hal ini banyak yang bisa kita lakukan bersama. Nah, contohnya untuk pembiayaan, kita punya aplikasi yang di sini bank-bank memasukkan mana-mana yang bisa memberikan misalnya kredit usaha rakyat dengan bunga 0% seperti itu. Yang itu sering disupport oleh pemerintah daerah dan sebagainya melalui APBD-nya. Di situ para pelaku UMKM, ibu-ibu dan sebagainya itu bisa melihat mana yang bisa memberikan pendanaan yang paling cocok untuk dia. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita support untuk mendorong perempuan lebih maju. Untuk merangkum tadi penjelasan para narasumber supaya juga mungkin ibu-ibu bisa menangkap, oh dari 3 sektor menambah skill, akses ke keuangan dan literasi gitu kan. Ini yang mana duluan? Jangan-jangan ibu juga ibu-ibu ini kan harus ngurus keluarga dan bingung yang mana yang harus didapatkan sebagai basic lalu kemudian bisa pelan-pelan naik kelas. Kalau yang pasti adalah dari program Kartu Prakerja terbukti. Orang itu harus dibikin tahu dulu. Dibikin tahu. Kalau nggak tahu informasinya bagaimana kemudian mereka akan bergerak. Gitu. Jadi harus well literate dulu ya, Mbak? Nggak dibikin tahu artinya adalah Kita kalau pemerintah sosialisasi punya dulu. program-program, Seperti apa. terus kemudian jadi orang harus tahu dulu, kemudian dia kemudian ketika tahu dia mau daftar atau join into the program itu aksesnya harus mudah. Nah, di Prakerja yang daftar itu sudah terverifikasi 45 juta orang loh, Bu. Yang diterima itu 16,4. Artinya apa? Kita sudah membuktikan bikin orang itu tahu dengan informasi yang itu lalu bejibun pakai bahasa mereka dan kemudian mengakses itu. karena Prakerja ini aksesnya online sehingga bisa daftar kapan aja. Banyak orang yang tahu, tapi karena keadaan tidak memaksa dan tidak dilakukan. Nah, menurut saya salah satu hal yang positif ini ya tidak mensyukuri adanya COVID, tapi memampukan kita untuk belajar apalagi digital. Jadi dia tahu bahwa akses UMKM, keadaan mendorong mereka mau tidak mau untuk belajar. Mereka mau tidak mau mereka harus melevel up, mengupgrade mereka yang tadinya mereka hanya di toko kecil saja. Nah, sekarang justru melihat bahwa kemampuan dari digital ini untuk mengupgrade tanpa harus ada investasi justru membawa income yang luar biasa dan menambah ekonomi kita. Mbak Afi, mungkin kita harus balik juga ke pendidikan ya tadi ya. Jangan sampai kita lupakan karena ini sebenarnya kalau kita mulai dari pendidikan dini, ini kan sangat membantu juga. Ini yang selalu kita katakan partisipasi perempuan dan laki-laki di pendidikan ini harus sama gitu kesempatannya ya. Dari mereka muda. Jadi jangan kita lihat hanya pada saat ini
ini gitu. Yes. Tapi bagaimana pendidikan ini juga mesti diperhatikan. Ada survei dari OECD yang mengatakan bahwa 95% anak itu tahu pendidikan tentang keuangan dan lain itu dari ibunya. Yes. Jadi ketika mendidik perempuan itu secara nggak langsung udah mendidik sekeluarga. Oke, baik, kita ngomongin soal pendidikan. Salah satu juga tantangan selain literasi, akses keuangan adalah soal kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di sektor formal yang mencapai 30%, namun di sektor informal angkanya menjadi lebih besar, yaitu 50%. Apa yang bisa dilakukan supaya mengejar kesenjangan ini tidak sejauh itu? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, salah satu fakta ketertinggalan perempuan dari pria di bidang ekonomi. Pertama, tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja hanya 54,27% dibandingkan laki-laki yang tingkat partisipasinya sudah di atas 83%. Bukan hanya itu, selain tingkat partisipasi, kesenjangan upah yang besar, baik di sektor formal dan informal, perbedaannya kesenjangannya bisa mencapai 30-50%. Ibu-ibu, ini juga pekerjaan rumah berikutnya. Kita bicara soal kesetaraan, persamaan akses, tapi fakta, realita di lapangan, bagaimana bisa mengejar tingkat partisipasi perempuan supaya lebih meningkat dan kesenjangan upahnya bisa kita persempit? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau di saya syukurnya ya, Mbak, di perusahaan sendiri bahwa 60% eksekutifnya sudah wanita. Dan kalau berbicara mengenai asuransi, mayoritas daripada life planner kita itu atau lebih dikenal dengan agent itu adalah wanita. Kalau berbicara mengenai income, kami tidak membedakan wanita atau pria. Semuanya sama, dengan komisi yang sama, berbasis kinerja. Tapi kenapa banyak perempuan kalau di dunia asuransi? Karena memang bisa dilakukan tanpa jam kerja yang fleksibel ya, dengan fleksibel, jam kerja yang ketat juga, apalagi dengan adanya digital ini di mana kita tidak harus datang tapi kita bisa melakukan non face to face interaction tanpa harus keluar gitu ya, tanpa untuk keluarga untuk berkontribusi juga kepada ekonomi. Jadi kalau dilihat dari sisi asuransi secara keseluruhan, besar sekali peran daripada itu asuransi loh Bu. Iya, itu asuransi. Ini kan asuransi. Itu asuransi. Jangan-jangan ternyata salah satu pilihan untuk perempuan berkarya dan mencari income tambahan mencari bidang yang lebih fleksibel dari sisi waktu. Tapi bagaimana dengan data yang tadi aku sampaikan? Yang menarik begini. Jadi kalau kita lihat di dalam, dan ini sudah ada survei juga ya sebagai di perusahaan sendiri, itu ada, ini kita bicara formal sector ya, itu banyak sekali yang kita namakan unconscious bias. You know what unconscious bias? Jadi gini, apa tuh Mbak? Jadi mereka sama kita tuh setara loh, tidak ada pay gap, semua sama, laki perempuan itu berdasarkan skill. Nah setelah di-assess ternyata ada pay gap. Nah itu karena ada unconscious bias, tidak menyadari bahwa manajemen itu menyadari bahwa sebenarnya ada pay gap itu gitu. Nah ini sesuatu yang harus jadi perhatian. Makanya kami sendiri melihat bahwa wah ini kita core-nya kita mesti juga ke perusahaannya. Jadi tidak hanya kepada pekerjanya tapi perusahaannya. Untuk kita melihat ini perlu ada pendidikan ini juga nih. Dan keuangan harus dibekali. Iya, ini bahwa ada kesetaraan gender di tempat kerja itu seperti apa. Makanya sekarang kita mendorong, saya kebetulan mendirikan kumpulan Indonesia Business Coalition ya, koalisi bisnis untuk pemberdayaan perempuan. Dan di mana kami mengajak perusahaan-perusahaan mulai dari multinasional, kalau multinasional itu biasanya udah ada compliance-nya. Ada ya gender dan inclusion itu udah bagian daripada program mereka. Tapi kan kebanyakan perusahaan nasional maupun yang apalagi yang menengah itu belum banyak ya seperti itu. Nah, mereka tuh harus mengetahui sebenarnya apa sih how to-nya bagaimana gitu. Makanya kita ada program juga untuk assessment di mana mereka juga ada GEARS certification gitu ya, gender equality-nya itu bisa kita assess. Nah di situ ada gitu dari segi pay gap, recruitment. Jadi sekarang ada perusahaan mengatakan gini deh, kalau saya mau rekrut kita mau kandidatnya equal, 50-50 gitu. Nanti kita cari mana yang terbaik. Kemudian fleksibilitas daripada jam kerja. Itu kan sangat membantu perempuan kan juga
di mana fleksibilitas jam kerja ini juga sekarang juga sudah banyak dengan tentu saja dengan digitalisasi dan lain-lain. Tapi juga infrastruktur untuk perempuan di tempat kerja ini juga bisa membantu juga gitu, di mana ada yang namanya ruang laktasi, ada yang namanya itu semua sudah kita bicarakan. Nah, ini semua adalah hal-hal untuk mendukung bagaimana kesetaraan ini bisa terjadi. Jadi kesetaraan itu nggak akan bisa terjadi cuma dari pekerja atau sisi perempuan saja. Bagaimana perusahaan juga harus dedicate memberikan dukungan itu. Kalau kita lihat ya, satu-satu. Oke. Saya terus mau bersemangat. Tadi yang disampaikan Mbak Sinta tuh bagus gitu ya. Kalau kita melihat pada awalnya itu jumlah pekerja perempuan dan laki-laki yang direkrut most likely sama. Tetapi semakin naik ke atas, jumlah perempuan yang menduduki posisi penting tergerus angkanya. Lama-lama habis. Itu kenapa? Banyak hal. Misalnya faktor keluarga, faktor cuti, melahirkan, terus kemudian mereka merasa tidak lagi ingin confidence masuk ke tempat kerja, atau ketika mereka masuk kerja mereka harus ngulang lagi seperti itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kemudian kenapa perempuan itu ketika masuk sama, kemudian semakin tinggi itu semakin sedikit perempuan. Nah, dan banyak yang penting juga perempuannya yang nggak mau loh. Betul. Ada juga perempuan yang nggak mau dipromosikan. Karena mereka semakin tinggi, mereka semakin tantangan karena akan menyita waktu untuk keluarga dan sebagainya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan Mbak Afi di awal yang sangat menarik ya. Tadi tentang sektor banyak perempuan di sektor informal, gaji lebih rendah dan sebagainya. Itu memang merupakan kerentanan perempuan. Walaupun perempuan itu jumlahnya banyak, economic player yang tinggi, tetapi itu merupakan bentuk-bentuk kerentanan perempuan. Gimana apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya adalah pendidikan, edukasi. Kembali ke situ lagi. Bagaimana kita mengequip perempuan jadi supaya mereka masuk ke skill worker ya, Mbak Deni ya. Nanti Mbak Deni bisa cerita banyak juga. Bagaimana perempuan itu lebih high skill, mereka bisa masuk ke level-level yang memang tidak harus berkompet di level tertentu. Jadi mereka bisa dapat upah yang juga setara, dan bahkan banyak sekarang yang sudah lebih tinggi karena mereka high skill worker. Tapi saya setuju bahwa wanita-wanita Indonesia itu harus di-equip ya untuk menjadi pahlawan. Tapi di satu sisi juga kita juga membutuhkan support daripada pria. Nah, maksud saya tadi pertanyaan adalah jangan-jangan yang menahan juga adalah anggota keluarga atau suami. Saya sebelum itu ya, karena support dari pria it seems like kita itu nggak mampu, kita nggak berdaya. Saya pingin mental blocker itu dihilangkan. Tapi karena apa? Karena saya melihat pertama adalah tadi kembali kepada soal isu perbedaan soal upah. partisipasi dan kesejahteraan upah. Kita jangan kemudian terjebak kepada sektor. Karena ada kajian atau survei dari BPS setahun itu 2 kali yang menyebutkan memang rata-rata upah gaji buruh itu di Indonesia 3 juta, tapi pria itu 3,3, perempuan itu 2,5 loh. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Kiki, apa alasannya. Tapi yang kedua adalah tadi kita harus paham ya, kalau perempuan itu kerja apalagi sektor formal, tempat kerjanya itu ada di mana? Sebagian besar di kota besar. Dan yang terjadi adalah 70% dari commuter workers itu adalah laki-laki. Kalau perempuan dari rumahnya Bekasi, kerjanya pabriknya di mana? Itu sekali lagi dia harus meninggalkan rumah dari jam berapa, pulang jam berapa, belum keamanan dan lain sebagainya. Jadi lagi sangat tidak katakanlah nyaman sama perempuan. Karena itu perempuan ujung-ujungnya pendidikan. Bagaimana dia kemudian tahu bahwa there are opportunities out there, dan kemudian ada ilmu-ilmunya bagaimana mereka bisa berbisnis dari rumah, bekerja dari rumah, jadi telemarketing dari rumah. Bisakah dilihat bahwa sektor informal kenapa angkanya banyak? Karena memang memenuhi kebutuhan perempuan atau ibu atau istri pada saat itu, sehingga memang mereka bisa berkarya. Dan semenjak pandemi itu angkanya akan lebih karena kita namakan Great Resignation ya. Jadi ini sebenarnya ada lagi dressing buat perempuan, karena juga apakah perempuan kembali lagi ke tempat kerja, ini mereka mulai berpikir. Waktu pandemi mereka kesempatan untuk melihat, aduh kerja dengan fleksibilitas sangat lebih enak, lebih nyaman untuk mereka. Betul. Jadi makanya oleh karena itu ini akan harus jadi perhatian. Saya rasa kita juga mendorong adanya pengembangan dari segi perempuan mau membuka usahanya sendiri dan lain-lain. Tapi kita juga mesti berhati-hati karena kita membutuhkan perempuan itu juga di tempat kerja yang formal. Betul. Dengan posisi-posisi penting itu. Smart economics. Remember participation juga perempuan ini juga smart economics kan. Jadi ini juga kita harus bekerja di rumah itu jangan dikonotasikan itu informal loh, karena banyak perempuan jadi programmer itu dari rumah, telemarketer dari rumah, customer service dari rumah, itu banyak sekali, dan testimoni dari peserta kartu prakerja banyak banget dari rumah. Jadi bilang UMKM dan informal. Bahwa
digital era ini memang luar biasa membuka wawasan, membuka peluang gitu ya. Dari dua sisi, formal ataupun informal. Jadi kesetaraan gender ini harusnya sudah lebih terbuka lagi buat kesempatan semua. Oke, ketika semua bicara soal kesetaraan gender, salah satu yang memang kita lihat adalah challenge ke depannya bagaimana menghilangkan hierarki, patriarki dan juga kesenjangan dari gender. Karena data dari Women World Banking tahun 2021 menyebut bahwa hambatan budaya menjadi salah satu yang mendominasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan secara signifikan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kemudian terbentur dengan budaya dan kodrat? Nggak perlu dikonflikkan antara perempuan itu bekerja solusinya? Dengan orang. Apa solusinya ketika kemudian pilihan itu dikedepankan oleh pasangan? Ini beliau nih. Oke, ayo. Ya, karena budaya, apalagi kalau di budaya-budaya kita seperti budaya timur kan kita clear banget ya. Kita harus, saya selalu mengatakan bahwa biarpun kita sukses di dalam karir kita, kalau kita gagal di rumah tangga sudah kita dianggap gagal lah, seperti apapun juga, ya kan? Ya ada kan seperti itu kan? Sangat. Jadi kita kalau sukses di pekerjaan dikatakan kita terlalu ambisius, melupakan rumah tangga kita, melupakan. Nah ini susah ya jadi perempuan Indonesia. Tapi gini Mbak Afi ya, saya melihat kita itu di Indonesia kita harus bersyukur loh. Kita berbicara tentang hal seperti ini. Kita melihat sebenarnya di Indonesia tuh sangat terbuka, mendorong perempuan untuk maju. Jadi mental block itu yang harus kita singkirkan sendiri. Tadi kita sudah berbicara bagaimana Indonesia itu mendukung perempuan, emansipasi perempuan, pendidikan, pekerjaan semua hampir sama. Tergantung kembali ke kita sendiri Mbak Afi, kita mau maju atau enggak. Bahkan dengan masalah budaya, culture, suami, keluarga, kita bisa manage kok gitu ya. Bu Kiki, tapi kalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender, memang terlihat terbuka sekali kan di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi kalau kita berbicara mengenai second city, third city atau yang lain, itu ceritanya udah berbeda. Berbeda seperti apa kita bandingkan dengan negara lain yang jauh lebih terbelakang daripada kita dalam hal seperti ini. Saya waktu saya sekolah di US ya, saya sharing ini sesuatu yang sangat merubah hidup saya. Ketika itu profesor saya bilang, dia berpikir saya mau bekerja di Amerika. Dia tanya, kamu harus bekerja lebih ekstra keras daripada laki-laki. Kenapa? Karena kamu bukan native sini dan kedua kamu perempuan. Saya bingung, ternyata di US pun masih seperti itu. Jadi saya pikir, sudahlah di Indonesia kita terima, jadi kita justru dari kita sendiri, kita yang mau maju, kita harus yang kita hilangkan semua hambatan. Semua itu hambatan. Oke, kita mulai beri tepuk tangan untuk para panelis yang luar biasa. Tidak terasa pemirsa, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Saya yakin semangat dari semua panelis dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana membuat perempuan Indonesia bisa naik ke kelas berikutnya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita patut berbangga ketika banyak riset yang menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 atau sekitar 7 tahun lagi. Dan target ini bisa sangat tercapai jika para perempuan Indonesia semakin berperan aktif di sektor masing-masing, termasuk juga di sektor perekonomian. Daftar perempuan Indonesia yang sudah sukses di pemerintahan, perusahaan, bisnis bisa menjadi inspirasi bagi kaum perempuan lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana perempuan Indonesia bisa naik level atau level up? Ada yang mengatakan, oh naik level itu ketika jadi pengusaha atau jadi CEO. Apakah seperti itu yang dikatakan naik level? Nggak seperti itu. Saya sudah kemana-mana, ke Nias, ke Ternate, ke Sumba, ke Biak, Supiori, dan lain sebagainya. Saya ketemu dengan banyak perempuan hebat, terutama adalah generasi milenial dan Z, tapi juga ada ibu-ibu. Yang terjadi adalah ada cleaning service yang sekarang menjadi master control room, karena dia belajar video editing, dia belajar bagaimana jurnalis. Jadi dia bisa sekarang mewawancarai narasumber sekaligus kemudian langsung mengedit dan kemudian memproduksi. Kemudian ada juga seorang sarjana IT, tetapi dari Kalimantan tidak terlalu mahir, belum terlalu mahir untuk ngoding, kemudian ambil dasar-dasar pemrograman dasar dan Android di prakerja. Sekarang sudah kerja di anak perusahaan Pertamina. Jadi saya cuma mengatakan data yang di prakerja itu sudah membuktikan. Pelatihan-pelatihan yang saya pikir itu bias pria, ternyata peserta perempuannya banyak. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, yakin bahwa kalian bisa.
Tapi yang penting adalah konsisten, maju terus, dan selalu saya tuh yakin perempuan itu selalu, kalau orang Jawa bilang itu selalu ngulik dan perigel, cari terus gitu. Maksudnya tampil perigel terus gitu ya. gitu. Iya, nggak bisa berhenti, nggak bisa diam. Iya, so opportunity-nya ada di luar sana. Zaman sudah zaman digital. Nggak harus namanya kerja itu harus di luar, harus ninggalin anak. Kalian bisa memainkan ya dua peran ini secara bersama-sama dengan hebat. Oke, pertanyaan menyambung penjelasan Mbak Deni. Mbak Deni, lalu mungkin bantu juga nih Metro TV sosialisasi. Kemana harus mengakses pelatihan-pelatihan yang disediakan itu? www.prakerja.go.id. Dan di Instagramnya @prakerja.go.id. Kita punya followers 3,9 juta. Pecahkan sampai 4 juta. Apakah ada biaya dan lain-lain? Nggak, gratis. Jadi kalau yang di luaran sana bilang, wah ini ribet daftar prakerja, bohong. Kalau ribet masa 45 juta orang daftar, itu kalau disuruh baris juga banyak gitu. Nah, jadi hanya 20 menit. Modalnya cuman KTP sama kakak. Masukkan informasi di sana, ikuti semua tesnya di sana, 20 menit aja. Yang terjadi itu menjadi seperti SIM untuk teman-teman bisa memilih pelatihan lebih dari 1.200 jenis yang ada di ekosistem prakerja. Oke, silahkan diakses bagi para perempuan Indonesia yang mau naik kelas, menambah pengetahuan dan juga menambah jaringan pertemanan. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Mbak Deni. Mbak Sinta, oke. Dari pengalaman Mbak Sinta, perempuan yang level up itu harus seperti apa dan bersiap melakukan apa sih? Ya, jadi menurut saya kuncinya nih di model, Mbak Afi. Jadi kita mesti mencari program yang komprehensif. Jadi, saya rasa sekarang kan banyak sekali upaya banyak pihak ya, baik itu dari pemerintah, baik itu dari pelaku usaha, baik itu dari LSM juga banyak sekali program-program untuk perempuan. Nah, kita mesti melihat ini secara terintegrasi, ini gimana nih jalurnya. Sekarang kalau dia untuk peningkatan kapasitas ini adalah satu unsurnya gitu kan. Tapi kan dia juga mesti ada, kalau dari sektor formal adalah kerjaannya sendiri, ini gimana dapat pekerjaannya, akses kepada pekerjaannya sendiri. Skillnya sudah nambah tapi lapangan pekerjaannya nggak ada juga gimana? Betul, jadi lapangan pekerja ini kan kita selalu ngomong link and match itu kan. Sebenarnya itu kan di situ. Yang keluar dari pendidikan harus diabsorb ke industri, ya kan. Nah, sekarang kalau kita mau naikkan kelas dari segi sektor formal, berarti kan kita harus meningkatkan skill mereka juga. Jadi tadi itu upskilling, skilling, kita shift of jobnya juga sekarang kelihatan. Kalau ke digital ini kan lain lagi skill yang dibutuhkan. Jadi dari sektor formal kita juga mesti melihat akses daripada pekerjaannya sendiri. Gitu. Nah, tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa kita ini dalam segi mau pengembangan daripada kewirausahaan perempuan atau UMKM perempuan itu kembali lagi dibutuhkan tadi akses pasarnya, pembiayaannya, modal kerjanya, gitu kan. Nah, untuk bisa naik kelas itu semua harus ada. Makanya kami kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk memimpin B20 tahun ini dan ini kita ada program yang namanya Platform One Global Women Empowerment. Nah, itu apa sebenarnya? Itu adalah platform yang terintegrasi. Jadi mulai kita yang tadi katakan kapasitasnya, kemudian kita buka juga dari segi jaringannya, di mana dia juga bisa sekarang itu kita melihat pasarnya itu tidak hanya pasar domestik, juga sampai pasar ke luar negeri. Ya, jadi ini berhubungan dengan sustainability daripada bisnisnya. Kalau enggak apa yang terjadi adalah dia buka, tutup, buka, masuk bisnis. Betul. Jadi ini ekosistemnya ini kan harus dibangun. Kemudian permodalan. Sekarang saya bilang udah deh kita nggak usah banyak bicara, ya kan? Apa perusahaan besar apa yang bisa dikasih? Mau menjadikan bisnis ini untuk menjadi bagian dari global supply chain atau rantai pasok daripada perusahaan besar. Itu bisa dong. Perempuan UMKM masuk rantai pasok perusahaan besar. Ya ambil saja gitu kan. Ini konkret. Jadi program yang nyata-nyata harus dilakukan, bisa dilakukan. Dan kemudian juga funding, permodalan. Saya rasa baik sekali sudah banyak perbankan, mungkin ada program KRUK dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup. Karena masih banyak perbankan yang membutuhkan juga kolateral dan lain. Jadi kita perlu juga ada inisiatif untuk fund-fund atau akses pendanaan di luar daripada perbankan yang harus disiapkan. Jadi ini kita juga ada yang namanya Women Fund. Ini untuk akses di dalam sourcing permodalan yang ada. Opportunity dan akses yang dibuka, tinggal dicari tahu dan dilihat mana sesuai dengan kebutuhan. Sekarang moda-moda baru banyak terakhir sih. Sebelum lupa, regulasi. Itu sangat penting. Kita jangan melupakan regulasi. Catatan, regulasi harus mendukung juga pemberdayaan dari perempuan. Silakan Bang Kiki dilanjutkan. Tadi menyampaikan
cara-cara untuk mendapatkan pendanaan itu tidak hanya dari bank aja, dari pasar modal misalnya kita untuk yang benar-benar UMKM kita ada securities crowdfunding. Jadi itu bagaimana mendapatkan modal yang tidak terlalu besar dan syarat yang juga mudah, masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Kemudian dari sisi yang lain peer-to-peer lending juga ada. Jadi banyak sekali sebenarnya cara-cara yang kalau ini di sini ibu-ibu mau bisnis atau apa, asal kita mau pasti ada caranya. Bu, tapi gitu. jangan yang ilegal ya, Bu ya. Itu juga catat, itu merugikan. Salah satu hal yang saya juga sering ingin mengajak perempuan juga lebih well literate dalam hal keuangan, karena selain perempuan itu punya porsi atau peran yang sangat besar dalam keluarga. Yang pertama juga perempuan tuh rentan sekali untuk menjadi korban-korban penipuan investasi maupun keuangan. Ada data yang mengatakan bahwa korban pinjol ilegal itu yang terbesar ketiga adalah ibu rumah tangga. Padahal yang pertama misalnya tadi kelompok guru dan lain-lain itu pasti juga ada perempuan ya. Tapi khusus perempuan ibu rumah tangga itu adalah kelompok terbesar ketiga. Jadi itu sesuatu yang sangat sedih buat saya karena ibu-ibu di sini harusnya adalah mereka yang paling capable ngurusin keuangan keluarga, menyiapkan kebutuhan anak-anak, sekolah anak-anak, ke masa depan dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk tips untuk level up-nya terutama mungkin dari perempuan supaya lebih melek literasi keuangan terutama digital itu seperti apa? Jadi kalau saya melihat sekarang program untuk perempuan banyak sekali. OJK itu menitik beratkan khusus untuk perempuan. Dan ketika kemarin kami bicara di event internasional OECD, Indonesia sangat diapresiasi karena kita punya program khusus yang menitik beratkan pentingnya peran perempuan. Saya bilang di situ yang kemudian di-quote oleh negara-negara lain itu adalah bahwa kalau kita ingin satu program itu sukses ya, literasi keuangan, inklusi keuangan di suatu negara, titik beratkan pada perempuan. Bagaimana mengakses itu? Iya, OJK punya 35 kantor cabang yang silahkan nanti di kota apa, silahkan diakses. Kita punya sosial media, OJK juga punya sosial media. Di situ jelas program kita seperti apa. Tapi intinya saya ingin berpesan Mbak Afi, hilangkan mental block perempuan. Ya, perempuan tidak bisa ini karena ini, kita terbatas ini karena itu. Jangan ya. Kita hidup di Indonesia yang sudah sangat embrace keberadaan perempuan. Perempuan Indonesia harus maju. Harus percaya diri utamanya. Harus percaya diri benar-benar bagaimana kita memberdayakan diri kita sendiri dan kita sendiri mau level up. Nah setelah itu kita baru bisa memberdayakan orang-orang di sekeliling saya. Tadi poin ibu-ibu luar biasa sekali. Saya hanya ingin menambahkan bahwa komitmen, terutama kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan yang besar. Nah kadang-kadang kalau kembali ke realita, kalau kita berbicara banyak mengenai program yang luar biasa, kembali lagi para pelaku bisnis sendiri juga harus berkomitmen terhadap kesetaraan gender. Nah mereka juga harus membuat satu program di perusahaan tersebut untuk mendukung wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Baik, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan. Sangat menarik dan saya yakin semoga bermanfaat terutama diskusi yang inspiratif ini untuk perempuan Indonesia. Karena memang menjadi perempuan yang tangguh dan mampu berperan lebih maksimal dalam perekonomian adalah bentuk emansipasi wanita masa kini. Peluang terbuka sangat luas. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Mari kita jadikan perempuan menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Saya bersama para panelis dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga episode ini bermanfaat dan menginspirasi Anda semua. Selamat malam, sampai jumpa.